karena unit ini fix ganti mainboard, terjadi short halus yang memang komponennya menjadi misteri. Black Shark 3 replace mainboard. Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya sudah membongkar ini Black Shark 3 yang mana mesinnya ini mati total. Pernah saya perbaiki 1 tahun yang lalu, kondisinya tidak ada respon di power supply di PC sama sekali ya. Unit ini telah saya perbaiki kembali dan kesimpulannya cacat di main, karena ini baterainya sudah pernah diganti. Ini diganti usernya, mungkin ya ada indikasi kesalahan saat pemasangan baterai, dan mesin ini saya simpulkan tidak dapat diperbaiki kembali. Perbaikan yang telah saya lakukan, area power saya ganti, ini PM8150A, ini PM8250, PM8250B, ini IC power saya ganti semua, namun tidak ada respon di arus power supply ya. Unit ini fix bermasalah di mainboard, dan ini kerusakannya tidak saya ketahui dan tidak ditemukan untuk kerusakan pastinya, karena ini area arus yang masuk ini normal semua, tapi ini not respon sama sekali. Dan kondisi sekarang mainboard ini sudah dibeli, kondisi sama, mati juga, X service, mesin only ya. Jadi kondisinya ini mungkin cacat di CPU ataupun UFS ya, saya tidak tahu karena saya belum mendalaminya. Yang pastinya kalau di ampere meter ya, ini saya on kan. Ini ampere gantung di 0,1 ya, menunjukkan bahwa arus CPU bekerja namun data tidak dapat diproses oleh si CPU, data dari UFS ya. Ini ada indikasi IC UFS mati, rusak, karena ini masih ada data yang dibutuhkan. Perbaikannya saya memindahkan part lengkap CPU dan UFS ke sini. Saya tangani saja langsung, mudah-mudahan unitnya bisa terselamatkan dan bisa normal kembali tanpa menghilangkan data ya. Saya masuk ke tahap perbaikan saja. Masuk ke tahap perbaikan saja. Setelah unit yang baru ini saya lakukan pendalaman ya. Ini mesin pernah diperbaiki sebelum akhirnya dijual. Perbaikan di mesin ini di area CPU, UFS, hanya itu saja. Dan kondisinya mesin yang baru ini tidak terlalu parah, jadi masih bisa teratasi. Poin dari mesin yang akan saya gunakan ini, dia ini cacat di UFS, yang mana IC UFS nya ini tidak dapat terbaca lagi pada saat saya identify di box. Kesimpulannya, mesin dari yang baru ini ataupun mesin lain yang saya datangkan ini gagal pengerjaan di bagian UFS nya, seperti itu. Pembongkaran CPU, RAM sama UFS selesai. Ini IC baseband juga sudah selesai. Saya bersihkan sisa timah yang masih menempel di papan, bersihkan perlahan dan selalu hati-hati ya. Jangan sampai ada kesalahan yang ditimbulkan dari pengerjaan yang ugal-ugalan. Ini posisi IC yang sudah saya bongkarnya. Ini ketiga IC utama. Pembersihan ini berlanjut ke bagian atas ya, bagian CPU. Bersihkan sampai benar-benar permukaannya rata. Siapkan IC set dari mesin asli ataupun mesin lama. Pastikan semua pinnya sudah dilakukan rebaling dan sudah benar-benar siap untuk dipasangkan. Pemasangan pertama ini saya pasang untuk IC basebandnya, IC utama, untuk bisa membuat respon tegangan di arus power supply. Tanpa IC baseband tegangan tidak akan naik ya. Dia itu combo. Selain dari supply manajemen untuk baseband,
dia juga supply kontrol untuk IC CPU juga. Pemasangan IC baseband selesai, lanjut ke proses pemasangan CPU. Pasang pelan namun pasti, tepat di titik yang sudah disediakannya. Jangan sampai tergeser apalagi terbalik untuk pemasangannya. Pelan-pelan saja, jangan terlalu tergesa-gesa ya. Pastikan pemasangan tepat. Selesai memasang CPU, lanjut ke pemasangan IC UFS. Yang pasti ini IC UFS datanya masih utuh ya, belum tersentuh sama sekali, karena ini datanya sangat penting. Jadi saya upayakan data ini jangan sampai loss ataupun hilang ya. Pasang metodenya sama pada saat pemasangan IC CPU, perlahan saja. Ini untuk di video saya percepat agar waktunya tidak terlalu lama. Pastikan IC sudah menempel dengan sempurna. Lanjut ke pemasangan chip ataupun IC terakhir, yakni IC RAM. Ini jenisnya LPDDR4. Untuk seri ini ada dua jenis, yang medium sama yang big ya. Yang ini yang digunakan LPDDR4 yang size-nya medium. Pasang IC RAM di atas IC CPU dengan tepat, menggunakan suhu yang sudah disesuaikan. Untuk menggerakkannya ataupun menggesernya jangan terlalu kencang ya, agar tidak menggeser IC CPU yang ada tepat di bawah IC RAM ini. Dan ini posisi PCB aslinya yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Pemasangan IC selesai, kita tes lagi. Setelah tadi saya lakukan perpindahan ya, ini mesin yang lama, saya pindahkan keseluruhan partnya biar tidak merubah data. Ini saya pindahkan CPU, RAM, UFS, baseband ya, 4 chip biar tidak ada perubahan data. Ini sudah terpasang semua untuk IC-nya. Saya uji lagi untuk arus kerjanya via power supply. Apakah sekarang sudah ada perubahan kah? Yang mana unit yang ini mesin dari aslinya ya, itu UFS-nya rusak ataupun mati. Saya coba cek lagi untuk arus kerjanya. Ini saya pasang dulu, saya on-kan. Dan sekarang ampere naik di angka 0,2, turun ke bawah seperti itu ya. Artinya menandakan unit sudah dapat bergerak. Saya pasang dulu ke prem untuk memasangkan baterai dan menguji. Dan ini sudah terpasang. Sebelum saya pasang untuk kamera dan lainnya, saya on kan apakah dia bisa menyalakan. Nah ini dia, unit sudah dapat menyala kembali. Dan ini unit sudah bisa menyala ya, tapi ini ada kunci layar. Sembari menunggu kunci layar dikonfirmasi, ini saya lengkapi dulu keseluruhan part. Kita uji fungsinya satu persatu setelah part semua terpasang ya. Ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan partnya ya. Saya uji untuk kamera, ini kamera belakang. Ini video saya coba cek. Cek. Untuk perekam video normal ya, dan fungsi perekam video normal. Selanjutnya untuk kamera depan, ini kamera depan berfungsi dengan baik. Lensa ini lensa ultra wide normal, ini lensa wide, dan keseluruhan kamera berfungsi dengan baik. Berikutnya kompas, ini kompas berfungsi. Perekam suara, cek.
Ini untuk perekam suara normal, mungkin semuanya sudah saya cek dan normal semua, tidak ada masalah. Black Shark 3 dengan kapasitas 8/128 GB. Selesailah sudah proses penyembuhan unit Black Shark 3 ini ya, yang mana unit ini fix ganti mainboard, ini pindah dari mesin yang ini pakai mesin yang baru. Mesin aslinya ini tidak dapat terselamatkan, jadi saya pindahkan chip keseluruhannya ke mesin yang baru seperti itu. Poinnya di mesin ini tidak dapat teratasi dikarenakan ini terjadi short halus yang memang komponennya menjadi misteri, karena semua area power sudah saya perbaiki namun tetap tidak ada perubahan. Seperti itu aja untuk yang punya unit. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya, dan bila ada salah pengajar maupun salah kata di video ini silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Black Shark 3 replace mainboard done.